Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Indra Games. Sudah sekian lama mungkin nggak upload video, tidak ngambil konten ya, nggak buat konten. Jadi baru kali ini ada waktu saya kesempatan untuk membuat konten. Jadi kali ini tempat saya berada masih di desa Seimati, lanjutan dari konten-konten sebelumnya. Saya bersama rekan saya berdua. Dia sudah mencari duluan. Sebelum kita melanjutkan video ini, teman-teman, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, like, dan juga komen di video saya sebelumnya, dan memberi subscribe kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan juga share video saya ini agar nantinya terlihat oleh teman-teman di luar sana dan dapat menambah wawasan-wawasan tersendiri buat mereka yang menonton. Begitu maksudnya. Baik teman-teman, kita tidak usah lagi bicara yang lain, yaitu kita lanjut ke proses pencarian. Ini tanah krok, tempat pengambilan tanah juga. Di sini kebetulan banyak ya galian, lumayan banyak galian di sini. Jadi di sini memang padu-padu batunya, termasuk tua-tua bagian sini. Inilah spot saya kali ini, mau coba juga keberuntungan di sini. Semoga saja membuahkan hasil ya teman-teman. Karena ini juga dalam keadaan kurang pas kaki, karena ada sedikit luka, jadi kurang pas sebenarnya. Selama ini gitulah, karena keadaan kurang sehat, makanya saya jarang buat konten. Nah, baru kali inilah berkesempatan untuk membuat konten kembali. Baik teman-teman, ini saya ada nemuin batu, jenisnya ini badar ya, cuman dia udah ada seperti motif-motif di batunya ini. Nah, seperti suli halus, relief lah begitu kira-kira. Cantik ya apabila kita mau buat dia cantik. Cuman sekedar informasi saja, ini bagus. Saya juga menarik, saya lihat, cuman kayaknya harus cari yang lebih daripada ini lagi. Oke teman-teman, kita cari yang lain. Buat teman-teman yang kiranya itu menonton, jika video saya ini kurang agak goyang-goyang begitu, harap dimaklumi ya, karena saya tanpa ada alat-alat yang mendukung ya. Saya gunakan ini alat seadanya saja, jadi harap dimaklumi apabila videonya tuh kualitasnya kurang baik begitu. Jadi itulah harapan saya kepada teman-teman yang menonton. Oke,
sekedar informasi saya saja ya kan, kita informasikan. Nah ini teman-teman, posisi ini di sini memang ada perubahan ya dari hujan yang tadi malam kebetulan ada hujan, makanya saya bergerak kemari. Ini saya dapetin batu jenis seperti batu apa ya, anggur apa, kalsedon. Ini sepertinya ada isinya, cuman dia tipis ya. Mudah, jadi batunya masih dalam proses pembentukan untuk menjadi kristal dan menua. Kita tokok sebentar saja, rapuh dia. Oke, kita cari yang lain lagi. Perubahannya bagus ya teman-teman. Karena ada sedikit erosi dari curah hujan tadi malam. Walau tidak begitu lama hujannya, tapi dapat membuat perubahan di sekitaran batu-batu yang ada di sini. Nah, tempat-tempat seperti ini biasanya ada. Kayaknya kita carilah peruntungannya di sini, semoga saja kita dapatin kalsedon. Memang di sini dia berproduksi ya teman-teman. Di sini dia tempatnya berproses batu kalsedonnya. Nih di bagian dindingnya juga banyak batu semua. Saya mencoba kemari mencari. Memang ini agak basah ya teman-teman, karena memang tadi malam hujannya. Hujan tadi malam. Kita cek kemari. Semoga saja ada dari kita dapatin dari perubahan ini ya, karena memang ada perubahannya di bagian-bagian jalan air seperti ini. Tapi saya tidak menemukan tanda-tandanya, karena ini baru teman-teman. Ini termasuk baru nih perubahannya. Nah ini sebenarnya yang harus diteliti betul-betul, karena kadang kita tempat seperti ini kalau kita nggak cermat juga memperhatikan, itu bisa terlewatkan. Makanya saya harus betul-betul meneliti ya, supaya dapat apa yang jadi buruan saya. Semoga saja dapat. Karena ini batu semua ya, bercampur dengan tanah, cuman nggak begitu banyak tanahnya, 70-30 begitu. Jadi batunya itu sekitar 70%. Tanahnya itu sekitar 30%. Tapi kita belum kelihatan sama tanda-tanda batu kalsedonnya. Tadi saya dengar suara monyet apa itu di situ, sedang memberitahu mungkin kodenya, si kode monyet. Nah seperti itu. Jadi dia bunyi bersuara buat kita hilang konsentrasi. Gak ada ya teman-teman, saya teliti dari tadi tidak ada. Padahal baru aja ada tadi malam perubahan. Namun kan ini baru satu sisi. Kita lihat di sisi lainnya barangkali ada. Memang spot-spot seperti ini memang yang lebih nyaman itu menggunakan celana ponggol sama sepatu, jadi aman jalannya. Tapi yang model spot seperti ini
karena lebih bebas ketimbang kita menggunakan celana panjang. Itu kurang bebas, maka menggunakan celana pendek itu memang bebas. Ini saya mau coba ke atas itu, tapi rasanya nggak yakin ada. Nah, seperti tempat-tempat ini biasanya ada loh. Biasanya dia kompalan seperti ini ada. Cuman harus cermat saja, memperhatikan di tempat-tempat seperti ini supaya tidak terlewatkan oleh mata pandangan kita, karena dia kadang-kadang agak sulit menebak apakah itu bendanya atau tidak. Cuman agak susahnya di sini harus pakai menggunakan air, teman-teman. Apabila kita dapati batu yang kita curigai itu harus disemprot ya. Cuman saya rasanya bawa itu rasanya agak repot ya. Makanya saya lihat aja ciri khasnya aja. Oh, ini dia yang kira-kira terasa yakin 50% ataupun 80%, 70% itu ya diangkut. Tapi kalau yang enggak begitu yakin, tinggal. Karena bawaannya walaupun sedikit kita bilang, tapi kalau panjang kita gendong dia itu terasa berat, walaupun sebenarnya beban itu ringan. Tapi kalau panjang kita gendong dia terasa berat. Jadi yang pasti-pasti saja saya cari yang memang benda tersebut jelas A1, ataupun yang 80% itu kita bawa sementara. Apabila ada tempat yang cocok untuk bantai ya kita bantai, kita lihat, oh ternyata dia jenis batu kalsedon, ya kita angkut. Ataupun jenis-jenis batu unik. Ini udah ada yang mecahin ya. Ini pikirannya mungkin batu kalsedon ya, tapi badar. Ini jenis, ini pecahan lama ya. Emang nyamar kayak bahan kalsedon posisi batunya nih. Ternyata badar. Ini di sini sepertinya ada perubahan. Memang ada yang cari. Untuk pecahan lama itu. Ini kan baru ada perubahan tadi malam, makanya bisa kita ulang cari kembali karena perubahan ada di sini. Karena dia dari ini dia jenis batu apa yang berproses nih mungkin ya. Ini seperti ini, gambar juga dia sule. Mungkin ini nantinya mungkin berproses ya jadi batu apa, ini kapur masih. Ini udah dia proses batu tersebut tempat ini. Ini batu hitam, tapi hitamnya ini banyak cracknya ya, tidak sempurna. Oke, kita tinggal saja. Memang sulit teman-teman cari batu kalsedon nih. Jadi di setiap batuan ini belum tentu ada dia. Itu di tempat-tempat kayak gini. Kalau apalagi kita cari tempatnya itu nggak berubah, gitu-gitu aja nggak ada perubahan, itu sangat sulit sekali kita mencari
batu jenis kalsedonnya, karena memang dia jarang-jarang ya. Di setiap tumpukan-tumpukan batu itu dia nggak semua ada jenis kalsedonnya. Kalau tidak ada perubahan, tapi kalau ada perubahan hujan atau longsoran, nah itu kemungkinan ada batu kalsedonnya, karena kan itu barang lama muncul kembali kan, dan dia akan tertimbun oleh, mungkin dia tempat dia berproses dulu. Nah ini saya curiga ada, ini saya dapatin nih batunya, agak curiga sedikit. Ini apa nih jenisnya, batu air biasa tapi macam ada ini ya, bagian kristal di sini. Kita lihat seperti jenis batu air biasa. Saya juga, kalau kalsedon dia jelas nampak tandanya. Ini sepertinya batu air biasa ya. Oke, kita tinggal saja. Saya mau model-modelnya malas jadinya, buang-buang tenaga. Oh, di bagian ini ada perubahan. Oke, kita coba naik ke atas ya teman-teman. Kita mau survei bagian atas ini, barangkali ada yang pol di dindingnya. Ya seperti ini, kalau kita cari tanggung-tanggung kadang terlewatkan oleh kita. Jadi harus disisir habis, paling tidak ya nggak semuanya ya. Bagian-bagian yang strategis, bagian-bagian yang mungkin ada potensi barangnya tuh di situ nempel. Tempat-tempat yang seperti itu jangan sampai terlewatkan, karena memang takut terposok aja ini, karena posisinya di atas. Ini bukan jenis batu air, dia nempel-nempel di sini kalau memang ada barangnya, karena di sini tempat dia berproses. Kalau memang dia terbawa dengan longsoran yang menutupin, itu bakal kelihatan. Belum. Hah? Hah? Ternyata ada para pembolang lain juga di sana. Cuman kami tidak sama-sama mencari, dia mencari duluan. Nah, jadi saat sekarang ini mulai ya, game stone ini sekarang ini udah mulai
maju sedikit ya, udah ada mulai banyak pemain-pemain lama itu, ada yang pemain lama, ada yang pemain baru itu mulai bermunculan kembali. Nah, jadi ya berterima kasih juga lah buat mereka itu yang dukung ya, yang memang sehobi. Jadi dengan adanya mereka itu, batu ini bisa booming kembali, insya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi ada sedikit perubahan dan bantuan sedikit dari semua itu, dari para penghobi inilah yang memang bisa membangkitkan lagi perbatuan di Indonesia. Jadi penghobi ini nggak ada batas, dia nggak ada ukuran untuk kapan dia berhenti, kapan tidak. Kalau memang hobi itu memang di hati, di pikiran. Jadi nggak ada istilah berhenti ya kalau kita mencintai hobi. Waduh, sudah lelah saya mencari, musing-musing kepala saya mencari, ternyata belum juga temu buruannya. Ya begitulah teman-teman, nyari batu kalsedon ini nggak gampang, memang sulit ya. Bukan di setiap batu-batuan ini ada jenisnya, atau iya jenis kalsedonnya, nggak semua. Jadi padahal di posisi ada perubahan seperti ini, tapi sulit dia. Dan batunya juga kadang kita dapatin itu ya nggak langsung bisa kita buat ya, kadang-kadang ada aja penyakitnya, yang kecil, yang retak, yang kurang bagus, banyak lah itu. Nggak semua batu-batuan ini kita dapatin langsung bagus ya, itu nggak semua. Kita sortir juga, setelah seperti itu kita cari yang sesuai dengan keinginan hati kita, yang kita anggap itu menarik. Nah itu paling yang bisa kita olah. Jadi lain dia seperti jenis batu permata yang mewah ya, seperti ruby, sapir, berlian ya, apalagi jamrud, turmalin, banyak lah itu jenisan permata. Jadi jenis batu itu kita dapatin langsung memang udah cantik ya, karena dia memang bawa warna, memang dia pesan mewahnya itu di warna dia, menarik, bersih ya. Seperti itulah penilaian dari batu permata. Dia lain, tidak sama dengan jenis batu aki ya, jenis batu aki yaitu batu kalsedon, dia nggak sama penilaiannya. Jadi ya nggak semua tuh. Kalau jenis batu permata, kalau memang dia tuh sudah kristal itu udah bagus, kalau jenis batu permata, asalkan kristal bersih itu udah bagus. Tapi kalau jenis batu kalsedon ini, walaupun dia bersih, tapi kalau putih biasa, apalagi dia banyak sekat kura, nah itu akhirnya kurang kualitasnya. Tapi sekalian lah, kalau memang dia berkura, mending dia berkuranya tuh susun rapi, nah itu mendingan, lumayan cantik kita lihat. Tapi kalau kuranya ini berserak, artinya nggak bersusun lah, dia nyamping sana nyamping sini, nah itu kan putih, batunya warnanya putih biasa gitu kan, rasanya kan kurang pas gitu.
Tapi kalau dia bersusun, ukurannya itu memang bersusun, nah itu menurut saya itu unik ya, unik, bagus. Nah itu ada penilaiannya. Mending begitu kalau kita dapati batu jenis kalsedon. Kalau dia memang nggak bersih ya udah bawa kura ya kuranya seperti itu. Kalau dia bersih ya sekalian bersih sekalian gitu. Kalau dia warna ya warna. Kalau dia sule ya sulenya ya motif begitu. Kalau dia yakut ya yakut air, yakut apa saja yang bentuk dia, yakut merah, yakut kuning, yakut apa saja. Kalau dia memang cantik, bagus, unik ya kelasnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja dulu video saya kali ini. Semoga saja dapat menghibur teman-teman sekalian. Di lain waktu dan kesempatan saya sambung kembali. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.